Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zubri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kembali kita akan membahas tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Adapun materi yang akan saya sajikan pada video pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara menghubungkan Java dengan MySQL. Baik, untuk menghubungkan Java dan MySQL ini kita tentunya membutuhkan JDBC atau Java Database Connectivity, di mana JDBC ini bertugas untuk menyediakan koneksi ke database sehingga kita bisa mengakses dan mengelola datanya dari program Java. Baik, untuk menghemat durasi langsung saja kita coba buat programnya di aplikasi Java NetBeans dengan cara pada menu file di sudut kiri atas ini kita klik kanan, lalu kita pilih new project. Nah, di sini kita pilih Java dan Java application, lalu kita pilih next, lalu kita buat nama filenya di sini misalnya latihan JDBC, lalu kita klik finish. Oke. Selanjutnya pada latihan JDBC di sini kita pilih new, lalu kita pilih Java paket. Sini kita akan coba membuat nama paketnya dengan nama latihan Java MySQL. Lalu kita klik finish. Oke, selanjutnya pada latihan Java MySQL di sini kita buat lagi kelasnya, yaitu dengan kelas yang sama dengan nama paket tadi, latihan Java MySQL. Oke, kalian juga bisa memberi nama yang lain ya. Jadi untuk di sini saya membuat namanya sama dengan nama paket. Jadi kalian juga bisa nantinya menggunakan nama yang lain ya, sesuai dengan keinginanmu. Lalu kita klik finish. Oke, sebelum kita membuat sentak program pada aplikasi ini, ada baiknya kita buat terlebih dahulu databasenya yang akan kita gunakan pada koneksi menggunakan JDBC ini. Oke, lanjut saja kita buka server localhost kita. Di sini saya menggunakan exam versi 322. Kita close terlebih dahulu. Baik, pada exam control panel 322 ini kita jalankan Apache dan MySQL nya. Oke, selanjutnya kita ke browser. Kita masuk ke browser localhost php myadmin, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan coba membuat database baru. Oke, databasenya coba kita buat dengan nama latihan JDBC. Sini kita pilih collection saja, lalu kita pilih create. Oke, di sini kita akan coba membuat nama tabel yang terdapat pada database latihan JDBC. Kita buat nama tabelnya daftar harga, daftar underscore harga dengan kolom 4, lalu kita klik go. Oke, di sini kita telah memiliki tabel pada
latihan JDBC. Di sini kita akan coba membuat file-file yang terdapat pada tabel daftar harga. Yang pertama, ID buku dengan tipe integer, value-nya kita buat 6 digit ya, dengan indeksnya kita gunakan untuk yang primary. Selanjutnya kita buat auto incrementnya ya, kita centang auto incrementnya. Selanjutnya kita buat file yang kedua, yaitu judul dengan tipe varchar. Kemudian length atau value nya kita buat 40. Selanjutnya kita buat untuk pengarang dengan tipe juga varchar. Kemudian di sini kita buat dengan value nya atau length nya 25. Selanjutnya adalah harga dengan tipe integer dengan length atau value nya adalah 9. Selanjutnya kita klik save. Oke, untuk struktur tabel yang terdapat pada tabel daftar harga, kita memiliki file ID buku, judul, pengarang, dan harga, dimana file ini memiliki primary key yaitu ID buku. Selanjutnya kita akan coba melakukan insert data pada tabel ini. Caranya kita langsung ke tab SQL. Di sini kita coba insert into tabelnya ya. Caranya kita klik secara manual, insert into. Tadi kita menggunakan tabelnya yaitu daftar harga, dan kita akan memasukkan 3 file yaitu judul, kemudian pengarang, selanjutnya harga. Kita tutup kurung. Selanjutnya value-nya, mana untuk judulnya yang pertama kita buat yaitu belajar pemrograman Java dan MySQL. Dan pengarangnya adalah Zupri Channel. Kemudian harganya 110.000. Tutup kurung, kemudian koma, karena kita akan membuat record yang kedua, dimana yang judulnya kita masukkan misalnya pemrograman Java menggunakan Windows misalnya ya. Ini hanya sebagai sampel. Kalian juga nanti bisa menggunakan judul yang lain dan juga pengarang yang lain. Di sini saya coba menggunakan pengarang yang sama, Zupri Channel, dengan harga untuk yang buku kedua adalah 85.000. Oke, setelah kita coba membuat 2 record untuk daftar harga ini, kita coba jalankan dengan cara kita klik go. Kita lihat hasilnya. Kita lihat di daftar harga. Nah, di sini kita telah memiliki 2 buah judul buku ya,
ikut dengan pengarang dan harganya, dimana buku yang pertama tadi yang kita coba masukkan secara manual adalah belajar pemrogram Java dan MySQL, pengarang Java Super Channel, dan harganya 110.000. Dan buku yang kedua adalah pemrograman Java menggunakan Windows, pengarangnya juga Super Channel, harganya 85.000. Nah di sini sepertinya ada salah ketik ya, Java V-nya 2 kali. Kita coba edit dulu ya. Ya di sini kita coba edit. Oke, lanjut kita go. Oke, setelah benar ya, selanjutnya kita akan menghubungkan database ini dengan pemrograman yang akan kita lakukan. Kembali ke aplikasi Japanese Mint tadi, membuat sintak program. Ini kita hapus saja terlebih dahulu ya. Oke, untuk sintak program di sini saya telah membuatnya di aplikasi Notepad+ saya. Jadi shortcut ini nantinya akan saya sertakan juga di link deskripsi pada video pembelajaran ini. Nah, kalian juga nanti dapat mendownloadnya langsung ya secara gratis. Nah, untuk tahap awal kita coba importnya ini kita masukkan terlebih dahulu. Kita salin dan kita pindahkan ke sini ya, di bawah paket latihan Java MySQL. Kita pastekan di sini. Sini kita hapus ya, ini ada terjadi 2 kali. Selanjutnya kita akan coba mengisi blok yang terdapat di public class latihan Java MySQL ini ya. Jadi shortcutnya juga sudah saya sertakan. Kita mulai kopinya dari sini hingga ditutup kurung berawal nomor 2 paling akhir. Lalu kita copy ya, kita salin, kita pastekan di sini. Oke. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya. Nanti saya akan coba menjelaskan makna dari shortcut ini. Saya akan coba menjelaskan makna dari shortcut program yang terdapat pada contoh materi kita kali ini, dimana hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita membutuhkan library untuk menjalankan program ini, dimana kita di sini menggunakan library driver manager, kemudian connection, statement, dan resource set yang terdapat pada baris pertama kita ya di paket latihan Java MySQL. Jadi kode ini maksudnya adalah kita mengimpor kelas dan interface yang kita butuhkan dalam pemrograman. Selanjutnya kita menyiapkan konstanta untuk parameter yang akan kita gunakan saat membuat koneksi ke database ya. Ini adalah maksudnya parameter untuk koneksi ke database ya. Ini database ya. Dimana di sini kita menggunakan driver yaitu JDBC. Selanjutnya kita di sini juga menyatakan URL server database dan database yang akan digunakan. Ini adalah URL database dan database yang kita gunakan adalah latihan JDBC. Berikut juga dengan user dan password pada database. Nah, setelah itu kita menyiapkan objek yang diperlukan untuk mengelola database, mana objek yang kita butuhkan di sini adalah connection con, kemudian statement STMT, dan resource set atau RS. Nah, ini adalah salah satu contoh main menu kita ya, atau metode main kita. Dimana dalam metode main di sini kita akan melakukan koneksi ke database yang harus dibungkus dengan try pada bloknya ya. Ini try ini juga adalah merupakan blok yang kita butuhkan nantinya di dalam pemrograman ini. Setelah itu kita tentukan dulu driver yang akan kita gunakan dengan cara kita register ya, driver yang akan kita gunakan. Mana driver yang kita gunakan tadi adalah JDBC driver.
dimana dalam driver di sini kita menggunakan driver yaitu com MySQL JDBC driver. Oke, selanjutnya setelah memilih driver, kita lakukan koneksi ke database dengan parameter yang telah kita buat, dimana parameternya adalah DB, URL, user, dan password pada database. Selanjutnya kita membuat objek untuk statement yang digunakan untuk mengeksekusi query MySQL ya. Ini objek statement digunakan untuk mengeksekusi query yang ada pada MySQL. Dan setelah membuat sebuah query atau eksekusi, nanti hasilnya akan disimpan dalam objek resource set ya. Dan sebelumnya kita tentunya telah membuat query-nya yaitu string SQL, dimana kita menggunakan tabel daftar harga yang terdapat pada database latihan Java JDBC. Oke, selanjutnya setelah eksekusi query yang disimpan pada resource set, nanti sistem akan menampilkan hasil query, dimana di sini kita menggunakan pengulangan, dimana pengulangan ini akan mengulang sebanyak isi tabelnya, atau dengan kata lain ulangi selama RS nya ya. RS ini masih mempunyai isi. Contohnya jika kita ambil ID buku yang bertipe integer, di sini kita dapat melihat bahwa untuk ID buku kita menggunakan metode atau metode getIn, karena ID buku kita tadi menggunakan tipe data integer. Begitu juga untuk harga kita gunakan juga getIn, karena juga tadi di database kita menggunakan integer pada tipe data yang kita gunakan. Dan untuk judul dan pengarang di sini kita menggunakan rs getString, karena di sini adalah berupa karakter ya. Nah, untuk sintaks program ini belum bisa kita jalankan karena kita membutuhkan di sini adalah JDBC drivernya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menambahkan library-nya? Caranya kita kembali ke project latihan di JDBC ini. Pada library ya, di sini ada library. Kita pilih, klik kanan terlebih dahulu, lalu kita add library. Lalu kita pilih di sini yang MySQL JDBC driver. Kita cari ya. Nah, di sini ini dia. Lalu kita add. Coba kita lihat ya, ini MySQL JDBC driver setelah kita koneksikan ya. Jadi setelah kita koneksikan seperti ini, baru kita coba jalankan. Jadi pada kelas latihan Java MySQL ini coba kita klik kanan, lalu kita pilih run file, lalu kita tunggu hasilnya. Yap, sini kita dapat melihat bahwa ID buku 1 dengan judul belajar pemrograman Java dan MySQL, pengarang Zulkifli Channel, harga 110.000, dan ID buku yang kedua adalah dengan judul pemrograman Java menggunakan Windows, dimana pengarangnya adalah Zulkifli Channel dan harganya 85.000. Nah, ini sesuai dengan data yang terdapat pada database kita pada server localhost tadi. Coba kita lihat kembali ya, yang di localhost ya, ini ya. Jadi database ini telah bisa kita koneksikan ke aplikasi yang terdapat pada Java ini kita. Nah, dengan berakhirnya pemrograman ini, maka berakhir sudah pertemuan kita pada materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mana nanti kita akan lanjutkan sesi latihan Java MySQL ini terhadap membuat program yang berbasis CRUD menggunakan Java MySQL, yaitu CRUD di sini maksudnya adalah create, read, update, dan delete, yang akan saya sajikan pada video saya berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga saja video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.